Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law bisa memberikan kepastian terhadap perbaikan iklim investasi serta pembenahan atas sistem perpajakan di Indonesia. Pengusaha akan menanggung tingkat PPh badan yang lebih rendah sebesar 20% pada tahun 2023 dari tarif pajak 25% saat ini. Perlakuan khusus dengan tambahan penurunan 3% untuk tarif PPh badan juga akan diberikan kepada perusahaan yang baru melantai di bursa atau IPO. Selain mengurangi tarif pajak, pemerintah akan memberlakukan beberapa pasal tentang peraturan pajak seperti pengecualian pajak dividen kepada entitas dengan saham kurang dari 25%. Dividen luar negeri juga akan dihapus dari undang-undang. Perkembangan penting lainnya adalah pelonggaran PPh individu, terutama rencana untuk pengubahan rezim pajak menjadi sistem teritorial. Menurut saya, Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law sangat membantu kita untuk mempermudah pembentukan KCP atau PT. Hilangkannya pembatasan modal minimum yang seharusnya modal awal itu 50 juta, sekarang sudah dihapuskan. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pembentukan penyederhanaan pendirian PT adalah penghapusan syarat batasan modal awal. Bahkan untuk usaha kecil menengah, badan usaha satu pihak pun akan dimungkinkan dengan persetujuan usaha kecil dan menengah. Dan menurut saya, Omnibus Law mempertegas tentang penghapusan modal dasar pendirian PT tersebut. Maka dari itu, dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law ini sangat membantu. Menurut saya, dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindih aturan dan juga sulitnya investasi masuk ke Indonesia. Hal itu dapat mengefektifkan anggaran dan waktu dalam satu aturan besar. Dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law ini, dengan adanya sistem Omnibus Law ini, 74 undang-undang dapat dibahas dalam satu hukum, di mana hal ini dapat mengefektifkan dan jauh lebih efisien. Selain itu, dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law dapat memberikan keuntungan dalam bidang dukungan riset dan inovasi, khususnya dalam bidang digitalisasi penyiaran. Seluruh lembaga penyelenggara televisi terestrial akan menyediakan digital dividend dengan frekuensi 70 MHz. Bayangkan jika kita akan mendapatkan akses internet 2 kali lebih cepat dan 30% lebih murah. Keuntungannya kita sebagai mahasiswa, kita akan mendapatkan akses internet yang jauh lebih cepat dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, apalagi kita sebagai mahasiswa akan membutuhkan informasi, dan informasi itu pasti akan kita dapatkan melalui internet. Menurut argumen saya, Omnibus Law Cipta Kerja akan mempengaruhi kondisi iklim investasi Indonesia ke arah yang lebih baik. Investasi Indonesia juga seringkali mengalami keterhambatan karena adanya regulasi dan birokrasi yang berbelit. Kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja ini dapat juga digunakan di Indonesia untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam menunjang iklim investasi. Nah, berkenaan dengan itu, maka Omnibus Law Cipta Kerja bisa menjadi solusi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun secara horizontal. Menurut argumen saya, Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Indonesia menguntungkan beberapa pihak. Salah satunya adalah meningkatkan lapangan pekerjaan. Dengan adanya Omnibus Law, maka rakyat Indonesia seharusnya merasa diuntungkan karena pemerintah dapat membuka investasi yang lebih besar lagi. Nah, dengan dijalankannya investasi yang lebih besar tersebut, terciptalah lapangan pekerjaan yang lebih luas dan lebih besar pula. Dengan demikian, pengangguran di Indonesia semakin berkurang, dan masyarakat di Indonesia memiliki penghasilan yang tetap. Oleh karena itu, masyarakat di Indonesia dapat membantu mewujudkan perekonomian di Indonesia yang lebih baik lagi. Saya setuju dengan pengesahan UU Cipta Kerja oleh pemerintah karena UU Cipta Kerja sendiri bertujuan untuk mencegah korupsi dan pungutan liar dengan menyederhanakan perizinan, memotong birokrasi, dan integrasi dengan sistem perizinan elektronik. Maka upaya pungutan liar dapat dihilangkan, dan untuk mengatasi korupsi yang menghambat dunia usaha dan iklim investasi di Indonesia, sehingga regulasi tersebut dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif dan kompetitif bagi Indonesia. Saya setuju, karena dengan adanya Omnibus Law dapat meningkatkan keuntungan reksadana. Reksadana sendiri dapat dikategorikan sebagai wajib pajak badan dalam negeri yang akan mendapatkan keuntungan berupa kenaikan imbal hasil sekitar 0,3 hingga 0,45% per tahun. Saya di sini pro dengan UU Cipta Kerja. Mengapa saya pro dengan RUU Cipta Kerja? Karena salah satu manfaatnya adalah bisa mempermudah akses pembiayaan, akses pasar, hingga akses rantai pasok.
kita tahu saat ini pemerintah sudah mengeluarkan UU Cipta Kerja yang memang dari sisi kepentingan UMKM dan koperasi yang sangat positif, serta dan UU Cipta Kerja ini secara umum memang ditunjukkan untuk melahirkan atau menciptakan kerja untuk mengerem deindustrialisasi yang sudah berlangsung cukup lama, ujar dalam jumpa pers UU Kerja Klaster Koperasi dan UKM Kamis tanggal 8 bulan 10 2020. Maka dari itu saya pro dengan UU Cipta Kerja ini karena di sisi lain menguntungkan para UMKM agar dapat mempermudah untuk akses pembiayaannya, akses pasarnya, hingga akses ke rantai pasok. Indonesia memang sedang dilanda overregulasi. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mencatat pada masa pemerintahan Jokowi hingga November 2019 telah terbit 10.180 regulasi. Data inilah yang menjadi salah satu pertimbangan setuju dengan Omnibus Law. Omnibus Law mendorong upaya perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja dan memberikan fasilitas perpajakan. Salah satu sisi positif dari tujuan RUU Omnibus Law tersebut adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi 7 juta pengangguran yang ada. Omnibus Law juga diyakini berdampak positif bagi pengembangan properti. Pengembangan berharap agar rencana pemerintah menerbitkan UU Omnibus Law bisa memberikan dampak positif terhadap kinerja sektor properti pada tahun 2020. RUU Omnibus Law Cipta Lapangan dan RUU Omnibus Law Perpajakan diharapkan memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Setidaknya ada 3 manfaat dari penerapan Omnibus Law. Pertama, menghilangkan tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan. Kedua, efisiensi proses perubahan atau pencatutan peraturan perundang-undangan. Ketiga, menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.